Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana membaca adalah sebuah kejahatan bagi seorang wanita? Di akhir abad ke-19, tanah Pasundan menyimpan sebuah rahasia besar di balik tembok-tembok kadipaten yang kaku. Kita sering mendengar namanya, namun jarang yang benar-benar memahami luka dan air mata di balik senyum ketegarannya. Raden Dewi Sartika bukan hanya seorang guru, ia adalah pemberontak di tengah sistem kolonial yang mencekik. Mengapa ia rela mempertaruhkan status ningratnya demi literasi kaum jelaka? Mari kita telusuri jejak misterius sang pendekar pendidikan dari Bandung ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kita yang akan membawa kalian melintasi lorong waktu sejarah. Kali ini, kita tidak hanya akan membahas biografi biasa, tapi kita akan membedah strategi dan keberanian seorang wanita luar biasa. Kita akan melihat bagaimana Dewi Sartika mengubah dapur menjadi ruang kelas, dan bagaimana ia menghadapi pengasingan keluarganya oleh pemerintah Belanda. Pastikan kalian menyimak hingga akhir, karena ada fakta-fakta yang jarang terungkap di buku sejarah sekolah kalian. Mari kita mulai perjalanan ini. Lahir pada 4 Desember 1884 di Cicalengka, Dewi Sartika berasal dari keluarga bangsawan terpandang. Ayahnya, Raden Rangga Somanegara, adalah seorang patih yang cerdas dan progresif. Sejak kecil, Dewi sudah merasakan kemewahan sekaligus beban sebagai anak seorang pejabat tinggi. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama ketika awan gelap kolonialisme mulai mendekat. Ayahnya memiliki pandangan yang terlalu liberal bagi pemerintah Hindia Belanda saat itu. Inilah titik awal di mana hidup Dewi Sartika akan berubah selamanya, dari seorang putri ningrat menjadi saksi ketidakadilan. Tragedi besar menimpa keluarganya ketika Dewi masih sangat muda. Ayahnya, Raden Somanagara, dituduh terlibat dalam konspirasi melawan pemerintah Belanda dan dibuang ke Ternate. Bayangkan, seorang gadis kecil harus melihat ayahnya dibawa pergi ke tempat yang sangat jauh tanpa kepastian kapan akan kembali. Peristiwa ini bukan hanya sebuah crime politik di mata Belanda, tapi sebuah trauma mendalam bagi Dewi. Ibunya, Raden Ayu Raja Permas, juga harus menanggung beban berat karena pengasingan suaminya. Momen inilah yang membentuk karakter baja dalam diri Dewi Sartika muda. Setelah ayahnya diasingkan, Dewi dititipkan kepada pamannya, Patih Arya Cicalengka. Disinilah ia mulai melihat perbedaan mencolok antara pendidikan untuk pria dan wanita. Sementara saudara laki-lakinya bisa sekolah dengan bebas, ia dan gadis-gadis lainnya diharapkan hanya untuk pandai berdandan dan mengurus rumah. Namun, darah pemberontak ayahnya mengalir kuat di nadinya. Diam-diam ia belajar membaca dan menulis dari pegawai kantor pamannya. Ia menyadari bahwa pengetahuan adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai penindasan yang dialami keluarganya. Dewi sering bermain sekolah-sekolahan di belakang rumah pamannya, tepatnya di belakang kandang kuda. Murid-murid pertamanya adalah anak-anak pelayan dan pegawai di kepatihan. Dengan arang sebagai kapur dan dinding kayu sebagai papan tulis, ia mengajarkan apa yang ia pelajari secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dianggap aneh, bahkan tabu bagi seorang putri bangsawan saat itu. Tapi bagi Dewi, ini bukan sekedar permainan. Ini adalah latihan untuk misi yang lebih besar. Ia melihat betapa antusiasnya gadis-gadis itu saat bisa mengeja kata pertama mereka. Memasuki usia remaja, Dewi Sartika pindah kembali ke Bandung untuk tinggal bersama ibunya. Di sana, tekadnya untuk mendirikan sekolah yang layak bagi perempuan semakin membara. Namun, ia tidak memiliki modal dan dukungan resmi. Ia harus berhadapan dengan tembok tradisi pingitan yang masih sangat kuat di kalangan bangsawan Sunda. Banyak yang menganggap idenya gila dan merusak moral perempuan. Tapi ia tidak menyerah. Ia mulai mendekati para pejabat Belanda dan tokoh-tokoh lokal untuk mendapatkan izin resmi mendirikan sekolah. Keberuntungan mulai berpihak padanya saat ia bertemu dengan Raden Agah Suryawinata. Raden Agah bukan hanya menjadi suaminya, tapi juga rekan seperjuangan yang memiliki visi yang sama. Ia memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun finansial, untuk cita-cita istrinya. Hubungan mereka adalah contoh langka dari kemitraan intelektual di masa itu. Raden Agah menyadari bahwa istrinya memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa. Bersama-sama, mereka menyusun kurikulum yang tidak hanya mengajarkan akademik, tapi juga keterampilan praktis untuk kemandirian perempuan. Pada tanggal 16 Januari 1904,
sejarah baru tercipta di tanah Hindia Belanda. Dewi Sartika berhasil membuka sekolah istri pertama di Pendopo Kabupaten Bandung. Awalnya hanya ada 2 ruangan dan sekitar 20 murid. Ini adalah sekolah perempuan pertama di Indonesia yang memiliki kurikulum terstruktur. Bayangkan keberaniannya membuka sekolah di dalam markas pemerintahan kolonial. Langkah ini sangat berisiko, karena pihak Belanda selalu mengawasi setiap gerakan pendidikan yang dianggap bisa membangkitkan kesadaran nasionalisme. Kurikulum di sekolah istri sangat unik dan progresif untuk zamannya. Selain diajarkan membaca, menulis, dan berhitung, para siswi juga diajarkan menjahit, memasak, dan agama. Dewi ingin perempuan Indonesia tidak hanya pintar secara teori, tapi juga mandiri secara ekonomi dan kuat secara spiritual. Ia percaya bahwa ibu yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas pula. Ini adalah filosofi yang sangat mendalam yang melampaui sekadar instruksi kelas. Ia sedang menanam benih peradaban baru di tengah penindasan. Namun, perjalanan ini tidak mulus. Dana adalah kendala utama yang selalu menghantuinya. Pemerintah kolonial memberikan subsidi yang sangat minim karena mereka curiga terhadap motif sekolah tersebut. Dewi Sartika seringkali harus menggunakan tabungan pribadinya dan menjual perhiasan keluarganya untuk membayar gaji guru dan membeli perlengkapan sekolah. Inilah bukti nyata dedikasinya yang tanpa pamrih. Baginya, melihat seorang gadis dari desa bisa membaca surat kabar adalah bayaran yang jauh lebih berharga daripada emas manapun. Tahun demi tahun berlalu, dan popularitas sekolah istri mulai meledak. Banyak orang tua yang awalnya skeptis, kini berbondong-bondong ingin menyekolahkan anak perempuan mereka. Ruangan di pendopo sudah tidak cukup lagi untuk menampung minat yang begitu besar. Dewi Sartika harus memutar otak untuk mencari lokasi baru yang lebih luas. Pada tahun 1910, sekolah tersebut pindah ke lokasi yang lebih besar dan namanya diubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Nama ini mencerminkan visinya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai pilar utama masyarakat. Keberhasilan sekolah istri memicu munculnya sekolah-sekolah serupa di berbagai daerah di Jawa Barat dan sekitarnya. Dewi Sartika menjadi konsultan bagi banyak wanita ningrat lainnya yang ingin mendirikan sekolah di daerah mereka. Ia tidak pernah pelit berbagi kurikulum atau metode pengajarannya. Baginya, semakin banyak sekolah, semakin cepat kegelapan bodoh akan sirna. Ia menjadi ikon pergerakan wanita, jauh sebelum istilah feminisme populer di tanah air. Pengaruhnya mulai terasa hingga ke telinga para pejabat tinggi di Batavia. Namun, di balik kesuksesannya, Dewi Sartika tetaplah seorang wanita yang hidup dalam sistem patriarki dan kolonial yang ketat. Ia harus sangat berhati-hati dalam berpolitik. Jika ia terlalu vokal melawan Belanda, sekolahnya bisa ditutup seketika. Ia memilih jalur gerilya pendidikan. Ia mengajarkan nilai-nilai kebangsaan secara tersirat melalui bahasa dan budaya. Inilah strategi cerdasnya, melawan tanpa terlihat menyerang, mendidik tanpa terlihat memberontak. Sebuah taktik yang sangat efektif untuk menjaga kelangsungan institusinya. Pada tahun 1929, tepat pada peringatan 25 tahun sekolahnya, pemerintah Belanda memberikan penghargaan Oranje Nassau kepadanya. Ini adalah ironi yang menarik. Di satu sisi, Belanda mengakui jasanya dalam pendidikan, namun di sisi lain, mereka tetap menindas bangsanya. Dewi menerima penghargaan itu dengan kepala tegak, namun ia tidak pernah lupa siapa musuh sebenarnya. Penghargaan itu ia gunakan sebagai tameng diplomatik agar sekolahnya mendapatkan lebih banyak fasilitas dan pengakuan legal yang lebih kuat dari dunia internasional. Dunia berubah ketika Perang Dunia II meletus dan Jepang mulai menginvasi Indonesia pada tahun 1942. Masa pendudukan Jepang adalah masa yang sangat sulit bagi Dewi Sartika. Sekolah-sekolah dipaksa untuk berubah kurikulumnya mengikuti agenda propaganda Jepang. Banyak gedung sekolah yang diambil alih untuk kepentingan militer. Dewi harus berjuang keras untuk melindungi murid-muridnya dari ancaman kekerasan tentara Jepang. Di masa tua ini, fisiknya mulai melemah, namun semangatnya tetap membara untuk melindungi warisan yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Selama masa pendudukan Jepang, Sekolah Keutamaan Istri berganti nama menjadi Sekolah Gadis. Meskipun dalam tekanan,
Dewi Sartika tetap berusaha menyelipkan nilai-nilai kemandirian. Ia melihat penderitaan rakyat yang semakin parah akibat kerja paksa, romusha, dan kelaparan. Ia sering membagikan makanan dan bantuan dari sisa-sisa harta yang ia miliki kepada warga sekitar sekolah. Masa ini benar-benar menguji kemanusiaannya. Ia bukan lagi sekadar pendidik, tapi menjadi figur ibu bagi masyarakat Bandung yang sedang ketakutan. Tahun 1945 membawa angin kemerdekaan, namun juga membawa konflik baru. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Bandung menjadi medan pertempuran yang sengit. Peristiwa Bandung Lautan Api memaksa Dewi Sartika untuk mengungsi. Bayangkan, seorang wanita lansia harus meninggalkan rumah dan sekolah tercintanya yang mulai dilalap api. Ia harus mengungsi ke wilayah pedalaman di Tasikmalaya. Perjalanan itu sangat berat, melewati hutan dan perbukitan di tengah desingan peluru dan dentuman meriam. Di pengungsian Cineam, Tasikmalaya, kondisi kesehatan Dewi Sartika menurun drastis. Fasilitas medis sangat terbatas dan tekanan mental akibat perang sangat membebani dirinya. Namun, bahkan dalam kondisi sakit, ia tetap menanyakan kabar sekolahnya dan murid-muridnya. Ia seolah tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Baginya, masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak perempuan yang telah ia didik. Ia percaya bahwa meskipun fisiknya hancur, ide-idenya akan terus hidup dalam setiap baris tulisan yang dibuat oleh murid-muridnya. Pada 11 September 1947, Raden Dewi Sartika menghembuskan napas terakhirnya di usia 62 tahun. Ia wafat di tempat pengungsian, jauh dari keramaian kota Bandung yang ia cintai. Pemakamannya dilakukan dengan sangat sederhana, karena situasi perang yang masih berkejamuk. Tidak ada upacara megah, tidak ada tempakan salvo. Hanya doa-doa tulus dari keluarga dan pengungsi lainnya. Dunia kehilangan seorang pionir. Namun, benih yang ia tanam telah tumbuh, menjadi pohon yang kokoh di seluruh Nusantara. Setelah situasi keamanan membaik pada tahun 1950, kerangka jenazahnya dipindahkan ke makam keluarga Bupati Bandung di Jalan Karanganyar. Barulah saat itu, masyarakat bisa memberikan penghormatan terakhir yang layak bagi sang pahlawan. Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepadanya pada tahun 1966. Namun, gelar hanyalah simbol. Warisan aslinya terletak pada ribuan perempuan Indonesia yang kini bisa duduk di bangku universitas, menjadi menteri, dokter, dan pemimpin, berkat pintu yang ia buka 100 tahun yang lalu. Mari kita refleksikan sejenak. Apa yang bisa kita pelajari dari crime, ketidakadilan yang dilawan Dewi Sartika? Ia mengajarkan kita bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dengan senjata. Terkadang, sebuah pena dan sebuah ruangan kecil lebih mematikan bagi penjajah daripada ribuan peluru. Ia melawan sebuah sistem yang ingin menjaga rakyat tetap bodoh agar mudah dikendalikan. Dengan memberikan pendidikan kepada perempuan, ia sebenarnya sedang menghancurkan fondasi kolonialisme itu sendiri dari dalam. Banyak yang sering membandingkan Dewi Sartika dengan Kartini. Keduanya adalah raksasa pendidikan, namun mereka memiliki pendekatan yang berbeda. Jika Kartini lebih banyak berjuang melalui pemikiran dan surat-suratnya yang mengguncang dunia, Dewi Sartika adalah sang praktisi yang membangun institusi fisik. Ia terjun langsung ke lapangan, menghadapi birokrasi, dan mengelola sekolah secara harian. Keduanya saling melengkapi dalam narasi besar perjuangan perempuan Indonesia. Tanpa aksi nyata Dewi, mungkin pemikiran Kartini akan butuh waktu lebih lama untuk terwujud. Kisah Raden Dewi Sartika juga merupakan kisah tentang kekuatan cinta dan dukungan keluarga. Tanpa restu ayahnya yang progresif, tanpa perlindungan pamannya, dan terutama tanpa dukungan tanpa syarat dari suaminya, Raden Aga, mungkinkah sekolah istri bisa bertahan? Ini membuktikan bahwa perjuangan kesetaraan gender bukanlah perang antara pria dan wanita, melainkan perjuangan bersama melawan ketidaktahuan. Raden Aga adalah contoh nyata pria yang percaya bahwa menajem wanita adalah kunci memajukan bangsa. Sekarang, coba kalian bayangkan jika Dewi Sartika tidak pernah ada. Mungkin Bandung tidak akan memiliki reputasi sebagai kota pelajar dan budaya seperti sekarang. Pengaruhnya meresap ke dalam bahasa Sunda dan adat istiadat.
di mana perempuan diberi ruang lebih untuk berekspresi. Namanya kini diabadikan sebagai nama jalan utama di berbagai kota di Indonesia. Namun, lebih dari sekadar nama jalan, semangatnya harus tetap mengalir dalam setiap kurikulum pendidikan kita yang harus terus relevan dengan tantangan zaman digital. Di era sekarang, tantangan bagi perempuan telah berubah, namun esensi perjuangannya tetap sama. Masih ada hambatan-hambatan sistemik yang menghalangi akses pendidikan bagi perempuan di pelosok negeri. Kisah Dewi Sartika harus menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus bertanya, siapa Dewi Sartika masa kini yang sedang berjuang di balik layar? Apakah kita sudah memberikan dukungan yang cukup bagi mereka yang ingin memajukan literasi di daerah-daerah terpencil? Satu hal yang menarik dari investigasi sejarah ini adalah bagaimana Dewi Sartika mengelola konflik batinnya. Sebagai seorang ningrat, ia memiliki hak istimewa. Namun, ia memilih untuk membuangnya demi rakyat. Ia mengalami apa yang disebut sebagai alienasi sosial dari kaumnya sendiri yang masih konservatif. Namun, ia tetap tenang dan fokus. Karakter cool under pressure inilah yang membuatnya mampu bertahan menghadapi tekanan Belanda selama lebih dari 40 tahun memimpin sekolah. Sebuah pelajaran kepemimpinan yang sangat berharga. Kita hampir sampai di penghujung cerita. Raden Dewi Sartika adalah bukti bahwa dedikasi satu orang bisa mengubah nasib jutaan orang. Dari sebuah ruang kecil di belakang kandang kuda, hingga menjadi pahlawan nasional yang dihormati. Ia membuktikan bahwa kejahatan terbesar adalah membiarkan ketidaktahuan merajalela. Dan kebenaran tertinggi adalah menyalakan lilin pengetahuan. Semoga kisah ini memberikan perspektif baru bagi kalian tentang sejarah bangsa kita yang penuh dengan pahlawan-pahlawan tangguh. Terima kasih telah menonton dokumenter pendek ini tentang Raden Dewi Sartika. Saya berharap video ini tidak hanya menambah wawasan kalian, tapi juga memicu semangat untuk terus belajar dan berkontribusi bagi sekitar. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang cermin untuk masa depan kita. Jangan biarkan perjuangan para pahlawan kita menjadi sia-sia dengan melupakan nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Teruslah mencari tahu, teruslah bertanya, dan teruslah menginspirasi. Suka dengan konten sejarah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana dari kisah Dewi Sartika yang paling menginspirasi kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang tokoh-tokoh hebat dan misteri sejarah Indonesia. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah kritis dan jangan pernah berhenti belajar.